matematika, yaitu di kelas 7 SMP Perguruan Cikini bersama Ibu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus persiapkan alat tulisnya. Kemudian yang kedua, tolong dipersiapkan laptop atau komputernya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita harus memulai belajar dengan berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama muslim bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berkahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, semuanya sudah siap belajar ya. Nah, tetap semangat. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan membacakan kompetensi inti. Di sini kompetensi inti ada dua. Yang pertama adalah kompetensi inti pengetahuan, yang kedua adalah kompetensi inti keterampilan. Nah, di mana kompetensi inti pengetahuan di dalamnya adalah memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi inti keterampilan yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Kemudian yang kedua adalah ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Oke, sekarang Ibu lanjutkan dengan kompetensi dasar. Ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu positif dan negatif, dan bilangan pecahan. Di antaranya ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kemudian kompetensi dasar keterampilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memberi contoh bilangan bulat. Yang kedua, menyatakan sebuah besaran dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Kemudian, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Yang keempat adalah membandingkan bilangan bulat. Dan yang terakhir adalah menentukan urutan bilangan bulat. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat dan lambangnya. Perhatikan gambar berikut. Di situ terlihat gambar garis bilangan, di mana di tengah-tengahnya di situ ada bilangan 0 atau angka 0. Nah, di sebelah angka 0 di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kiri angka 0 di situ terlihat bilangan min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, yang nantinya akan disebut dengan bilangan bulat negatif. Bisa disimpulkan bahwasanya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Kita lanjutkan dengan penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gambar termometer Celcius ya. Dalam skala termometer Celcius, air akan mendidih pada suhu 100 derajat dan membeku pada suhu 0 derajat. Untuk suhu di bawah 0 derajat, skala termometer perlu diperpanjang ke bawah. Suhu 5 derajat di bawah 0 bisa dituliskan dengan min 5 derajat. Dan suhu 5 derajat di atas 0 bisa dituliskan dengan plus 5 derajat. Nah, jika positif hanya cukup ditulis dengan angka 5. Kemudian perhatikan gambar di bawahnya. Gambar yang kedua adalah gambar penampang melintang bumi ya. Tinggi suatu daratan dihitung dari permukaan air laut waktu pasang.
Untuk suatu tempat yang ketinggiannya di bawah permukaan laut waktu pasang dinyatakan dengan tanda negatif. Dan sebaliknya, untuk suatu tempat yang ketinggiannya di atas permukaan laut waktu pasang dinyatakan dengan tanda positif. Perhatikan pernyataan di bawahnya. Jika ada kedalaman cekungan laut adalah 80 meter di bawah permukaan laut, maka bisa dituliskan dengan min 80 meter. Dan untuk daratan yang terletak di atas permukaan laut bisa dituliskan dengan plus 80. Jadi cukup dituliskan dengan angka 80 saja. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah suhu manakah yang lebih tinggi, min 8 derajat ataukah min 5 derajat. Nah, sekarang pada garis bilangan vertikal, min 5 derajat terletak di sebelah atas min 8 derajat. Maka suhu yang paling tinggi atau yang lebih tinggi itu adalah min 5 derajat. Contoh soal yang kedua, sisipkanlah lambang lebih dari atau kurang dari di antara pasangan-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat benar. Yang pertama, pasangan bilangannya adalah 4 dan min 5. Ya. Pada garis bilangan mendatar, 4 terletak di sebelah kanan min 5. Maka bisa dituliskan 4 lebih dari min 5. Kemudian pasangan bilangan yang kedua adalah min 15 dan min 7. Pada garis bilangan mendatar, min 15 terletak di sebelah kiri min 7. Sehingga bisa dituliskan min 15 kurang dari min 7. Membandingkan dua buah bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan berikut. Pada garis bilangan terlihat bilangan 0, di sebelah angka 0 di situ adalah bilangan bulat positif dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan maka nilai bilangan tersebut semakin besar dan semakin ke kiri nilai bilangan tersebut semakin kecil. Ya. Nah, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Contoh, 4 lebih dari 2. Ya, karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Kemudian contoh yang kedua adalah 1 kurang dari 5. Karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Selanjutnya, min 2 kurang dari min 6. Karena min 2 letaknya di sebelah kanan min 6 pada garis bilangan. Sehingga dia tandanya kurang dari. Kemudian, min 4 kurang dari 3. Karena min 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Sehingga min 4 kurang dari 3. Bisa dipahami anak-anak ya? Mengurutkan bilangan bulat. Nah, dalam mengurutkan bilangan bulat ini bisa saja kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil pada barisan 6, min 8, 5, min 1, 0, 9, min 3, dan min 6. Kita cari nilai yang lebih kecil terlebih dahulu, yaitu min 8, min 6, min 3, min 1, 0, 5, 6, 9 ya, itu urutannya. Kemudian contoh yang kedua, urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar. Berarti dari barisan tersebut kita cari nilai yang paling besar dulu ya. Jadi 9, 7, 4, 0, min 1, min 5, min 6, dan min 9. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik anak-anak, penjelasan sudah selesai semuanya. Kamu bisa menguji pemahaman dengan latihan soal-soal. Karena kunci belajar matematika adalah dengan rajin berlatih dan tentunya harus tetap semangat. Nah, nanti soal-soal Ibu sediakan di slide berikutnya. Kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.